Halo bunda-bunda semua, perkenalkan nama saya Putu Jaya Wiratama. Di sini akan saya membawakan edukasi mengenai stimulasi oromotor. Nah, bunda-bunda semua tahu tidak apa itu stimulasi oromotor? Nah, oromotor merupakan dasar keterampilan makan mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari rongga mulut, seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, dan pipi, termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ rongga mulut ini. Kematangan oromotor umumnya terjadi pada usia 4 sampai dengan 6 bulan dan dilanjutkan dengan pemberian stimulasi untuk mengembangkannya. Perkembangan oromotor ini diperlukan untuk mendukung kemampuan makan dan juga kemampuan bicara sang anak. Stimulasi yang ditujukan untuk memaksimalkan organ yang ada di dalam rongga mulut yang dirancang untuk merangsang perkembangan otot-otot mulut agar geraknya terkoordinasi dengan baik dan bisa makan dengan tekstur yang sesuai dengan usianya ya. Ibu-ibu, bunda-bunda, tahu nggak? Ada contohnya seperti latihan mengunyah, menelan, mengatur gerakan lidah dan bibir, melepeh, menyembur, dan lain-lain. Namun, sebagian anak masih belum memiliki kemampuan makan yang baik. Nah, Bunda tahu tidak? Ada ciri-ciri anak yang butuh stimulasi oromotor. Saya jelaskan ya Bunda. Yang pertama, anak yang memiliki kesulitan untuk menghisap. Jadi, kalau makan dan minum, makanan dan minumannya sering keluar dari sudut mulut sang anak. Yang kedua, proses makan yang lama. Sulit mengunyah, ngemut pun sulit untuk menelan juga, menghisap, dan sulit untuk menyedot. Yang ketiga, anak sering tersedak saat proses makan yang nantinya akan berbahaya jika tidak dilatih dengan baik. Yang keempat, sulit meningkatkan tekstur sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sulit makan makanan yang berserat seperti daging atau sayur. Yang kelima, anak jadi tidak suka makan makanan yang tertentu, tidak suka sayur, buah, makanan yang lengket, dan kenyal. Yang keenam, anak tidak mau makan nasi di usia 1 tahun dan masih harus dilembutkan di usia 2 tahun. Yang ketujuh, anak lebih suka makan makanan yang renyah. Yang kedelapan, liur berlebihan alias ngeces di atas 2 tahun masih dilakukan. Yang kesembilan, gangguan bicara, sulit bicara, gagap, cadel, bicara terlalu cepat dan masalah artikulasi. Dan yang ke-10, anak menjadi status gizinya kurang baik. Jadi, bunda-bunda semua di sini, tujuan dari stimulasi oromotor ini adalah untuk membantu memperkuat otot-otot wajah, bibir, pipi, rahang, lidah, dan mendukung kemampuan bicara sang anak. Berikut ada beberapa tips yang bisa membantu untuk stimulasi oromotor pada anak. Yang pertama, latihan mengunyah dan menghisap. Yang kedua, permainan tiup. Yang ketiga, latihan gerakan lidah dan bibir. Empat, bernyanyi dan bermain suara. Yang kelima, sikat oromotor. Oke, jadi dengan latihan rutin yang menyenangkan, kemampuan oral motor anak akan meningkat dan membantu mereka berbicara dengan lebih lancar. Stimulasi oromotor ini juga bisa dilakukan di rumah dan dilatih di rumah loh. Durasi terapi dilakukan di rumah hanya 2 kali dalam seminggu selama 60 menit. Di rumah, ibu-ibu juga perlu mengajarkan anaknya makan dengan benar, seperti duduk tegak, dan di rumah juga harus disikat lidahnya. Ada kalanya anaknya melepeh, terus tidak apa-apa. Biasanya karena makanan masuk ke mulut terlalu banyak, jadi sesekali mual atau gag. Jika seperti itu, tetap coba lagi untuk mencoba mengunyah makanan kembali. Ibu-ibu juga perlu mengatur jadwal makan agar anak mampu menyadari rasa kenyang dan lapar pada dirinya. Durasi makan dibatasi maksimal 30 menit dan makan menggunakan sendok, mangkok, atau piring. Ya, di sini ada beberapa stimulasi oromotor yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, senam mulut. Setelah itu ada namanya tiru ekspresi wajah, di mana di sini ibu-ibu bisa mengajak anak untuk meniru ekspresi wajah seperti membentuk huruf vokal A, I, U, E, O, membuka mulut, menjulurkan lidah, dan memonyongkan bibir dan tersenyum. Adapun di sini ada pijat oromotor. Adapun juga namanya finger food, di mana finger food ini dimulai dari yang sederhana, lalu meningkat ke rasa yang lebih kompleks. Nah, di sini ada beberapa alat bantu oromotor. Contoh-contoh alat-alat penunjang oromotor meliputi sedotan. Sedotannya bisa berbagai ukuran ya. Ada peluit, ada cermin, ada sikat gigi, ada sendok makan, dan
makanan dengan berbagai tekstur. Jadi alat-alat ini mampu membantu menguatkan otot mulut untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Nah, jadi seperti itu ya.